Saudara-saudara, tiap kali saya datang ke sini saya bersyukur, dan kali ini saya surprised. Kenapa saudara-saudara? Jujur ya, saya disclaimer. Saya tidak janjian dengan tim praise and worship. Tapi kalau saudara lihat baju saya, hijau. Sama-sama hijau ya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya senggol istri saya bilang, wah bajunya sama-sama hijau, gak janjian. Saudara, saya percaya kalau untuk urusan baju saja, Tuhan bisa pimpin, apalagi hidup saudara. Halo? Untuk urusan baju saja, saudara, saya pasti saudara pernah ketemu hal-hal yang dalam tanda kutip kebetulan. Betul ya? Tetapi saudara, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita, dan untuk hal-hal yang kecil, makanya Tuhan bilang, burung di udara Tuhan kasih makan. Bunga di padang Tuhan dandani, apalagi hidupmu. Engkau lebih berharga dari mereka semua itu. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi, saudara-saudara. Yes, thank you untuk kesempatan yang boleh diberikan saudara-saudara. Saya kembali lagi bisa berbagi dan sharing firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu saudara mungkin ikut di kebaktian yang sama, di ibadah raya yang sama, di jam yang sama. Saudara, waktu itu saya ngomong tentang fruit of faithfulness atau buah dari kesetiaan. Saudara masih ingat ya? Hari ini kita akan berbicara tentang buah dari roh, yaitu kesetiaan itu sendiri. Kita akan ngomong lebih banyak tentang kesetiaan, dan kesetiaan. Katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan. Saya mau memulai semuanya ini dengan sebuah logo, saudara-saudara. Tolong diklik sekali saja. Ada yang tahu? Berapa banyak fans MU di sini? Oh itu, langsung ya. Ada lagi? Oh ada lagi. Biasanya ini bapak-bapak, udah kelas bapak-bapak biasanya ya. Saya tidak tahu saudara senang atau tidak senang. Saya tidak kenal saudara satu persatu. Tetapi kalau saya boleh menebak, generasi saya, generasi milenial ke atas, itu banyak sekali yang memang suka dengan MU. Saya ketemu dengan salah seorang rekan hamba Tuhan waktu saya dulu masih di sekolah teologi ya. Waktu saya praktek, saudara-saudara masuk ke rumahnya bukan salibnya yang kelihatan, tapi logo MU yang kelihatan, saudara-saudara. Dia bilang kalau ganti agama saya murtad dari Kristen, saya masuk agama MU katanya. Saudara-saudara, banyak orang suka sekali dengan tim ini. Kalau saya tidak, jujur ya. Saya bukan penggemar dari tim MU, saya penggemar dari tim yang lain. Tetapi saudara-saudara, sebagai sebuah gambaran aja untuk saudara, karena saya yakin bahwa sebagian dari saudara nggak relate ya. Sebagian dari saudara tidak ngerti-ngerti amat. Tapi kalau saudara lihat foto di depan, minta tolong ditampilkan lagi. Wah ini sepertinya pointernya nggak masuk. Ya, kalau saudara suka dengan tim ini, saudara mungkin kurang lebih akan tahu ini adalah Class of 92. Class of 92 ini adalah angkatan 92 yang menjadi squad Manchester United. Dan pada waktu itu saudara, tim ini menjuarai banyak sekali trofi. Kalau nama yang terkenal saudara mungkin tahu yang di tengah itu namanya David Beckham. Ya, David Beckham. Nah, itu biasa saudara-saudara ya. Terkenal dengan tendangan bebasnya. Tetapi saudara, MU yang dulu itu sangat jauh berbeda dengan MU yang sekarang. MU yang sekarang sudah ada yang ketawa ya. Next. MU yang sekarang adalah MU yang, boleh tolong di next? Ya, MU yang sekarang adalah MU yang benar-benar bisa dibilang sangat jauh dari, tolong balikin lagi. Sangat jauh dari prestasi. MU yang sekarang ini adalah MU yang terus-menerus kalah, saudara-saudara ya. Kalah, nggak juara, gagal dan sebagainya. Sehingga para pendukung MU ini banyak kepanasan, saudara. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara-saudara? Karena saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah video yang baru-baru ini viral. Ya, video tentang sepasang suami dan istri. Salah satunya istrinya ini namanya Yura Yonita. Saya nggak tahu saudara kenal atau tidak. Dia adalah seorang penyanyi yang saya suka suaranya. Tapi dia punya suami namanya, kalau nggak salah Deon, atau maaf kalau saya lupa. Tapi viral gara-gara mereka ini menikah, dan ketika menikah ternyata sang istri baru tahu suaminya itu bisa bad mood gara-gara MU kalah. Dan ini viral belakangan ini. Boleh tolong ditampilkan, silakan. Next. Ya, ditampilkan aja. Lu mau nggak jalanin hubungan serius sama gue? Ayo, dia bilang. Tapi, gue udah bilang dari awal.
tapi gue ini pendukung MU. Nah, lo pikir Gak apa-apa cewek, nggak lo, gitu loh. lo pikir cewek kayak gue kan gak pernah nonton bola. Dan saat dia bilang, tapi gak apa-apa kalau aku pendukung MU. Ya, terus kenapa? Terus pas mau nikah, gue tanya lagi, sayang, ini beberapa minggu lagi kita akan menikah. Kamu yakin gak apa-apa? Aku kan pendukung MU. Mungkin mood aku akan naik turun sekali. Karena tim aku lagi jelek banget. Nah, kan masalahnya, coba. Gue dari tadi gitu, gue mau jawab apa? Iya. Apa sayang? Kenapa emangnya MU? Gitu kan, gue gak pernah tahu kalau ternyata. Kalau tuh pacaran, gue gak pernah nonton MU dan gak pernah tahu dia tuh akan seperti begitu gitu kan. Iya. Nikah. Pas nikah. At God, why me ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak tiba-tiba hari Senin, bad mood gitu. Oh, marah-marah. Karena dia gak pernah marah kan. Biasanya kalau ada masalah juga selalu kita obrolin. Enak gitu kan. Kalau ini gak bisa diobrolin sama gue kayak, kenapa sih sayang? Aneh banget. Nah, tau lah gitu. Sayang gitu. Enggak, aku di rumah aja. Marah. Marah itu yang literally marah. Kayak, kenapa sih gitu. Kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa sih? Karena MU kalah sayang tadi malam. Kenapa sih sayang? Gitu. Terus akhirnya suatu waktu aku coba aku pengen mengerti deh dunia dia gitu. Dunia bola. Inilah dia nonton MU. MU. Sebelah kan sambil tidur gitu, mau malam-malam kan gitu. Tontonin. Terus kayak, pokoknya semua kata kasar dan binatang-binatang itu keluar semua. Terus habis itu, udah saya gak usah ditonton kalau kamu kesel, gak usah kan capek. Aku juga gak tegang ngeliat kamu kayak POV gitu. cewek nih ya. POV cewek. Gak boleh gitu sayang. Aku marah. Terus aku bilang, kalah terus. Dia marah kan, kalah terus. Ya udah kalau kalah terus ya tinggal ganti aja. Ganti tuh, klub ya. Jangan dukung MU lagi atau dukung yang lain. Aku bilang gitu. Kamu mau aku ganti istri? Buset, segitunya. Kamu mau kalau aku ganti agama? Kenapa? Kayak gitu. Gak bisa kita tuh ganti-ganti. Harus MU terus. Ada keyakinan gimana? Ya maaf saya. Aku gak tahu. Aku jangan ganti istri. Jangan ganti. MU aja di hati. Gak apa-apa. Saudara tahu kenapa viral? Karena ya itu tadi ya, suaminya sampai mengatakan dengan marah-marah karena MU-nya kalah terus, saudara-saudara. Lalu kemudian sang istri yang tidak mengerti, istrinya bilang, ya udahlah kalau kalah terus ganti aja timnya, kan begitu kan? Dan sampai suaminya bilang, kamu mau saya ganti istri gitu kan? Saudara-saudara, ini jadi viral belakangan ini karena melihat bahwa bagaimana ada pendukung sebuah tim sepak bola, boleh klik sekali lagi next. So, ada sebuah pendukung tim sepak bola yang sangat-sangat begitu fanatik ya, mungkin kalau kita punya bayangan ya. Pendukung tim sepak bola yang sangat luar biasa, mungkin kalau kita boleh pakai kata ini, setia mendukung sebuah tim yang meskipun saudara-saudara kalah terus tapi dia tetap dukung. Kan pandangan istrinya gampang kan? Ya udah kalau kalah terus ya ganti kan? Iya kan? Ibarat kayak seperti saudara punya mobil bekas yang mungkin bermasalah terus, ya sudah ganti mobil, kan begitu kan ya. Tapi kemudian saudara-saudara yang terjadi dia bilang, kamu mau saya ganti istri gitu. Sudah sampai segitunya saudara-saudara ya, mendukung sebuah tim sepak bola. Nah kalau saudara lihat ini di depan ini, dia pakaiin istrinya baju MU saudara-saudara ya. Karena saking cintanya dia sama MU. Tapi saudara, kita mungkin bertanya-tanya, boleh tolong next sekali lagi. Kita mungkin bertanya-tanya saudara-saudara, kenapa orang bisa fans sepak bola itu bisa segitunya banget? Kalau contoh yang saya angkat adalah MU. Mungkin tim sepak bola yang lain bisa juga. Saya pendukung Juventus kalau saudara tahu, tim sepak bola Italia. Dan saya jadi bulan-bulanan dibully sama teman-teman ketika satu saat Juventus terdegradasi gara-gara status atau kasus Calciopoli. Tapi sejak saat itu saudara, saya tidak pernah ganti tim. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ya saya adalah pendukung Juventus begitu. Saya tidak tahu saudara punya tim apa, macam-macam, mungkin Persija, Persib Bandung, mungkin saya nggak tahu saudara ya. Atau klub mana, klub Tarkam di RW saudara, saya nggak tahu juga ya. Tetapi saudara, yang namanya fans sepak bola itu memang punya sebuah konektivitas tertentu dalam hati. Saya punya seorang teman juga, dia sepanjang saya Juventus dari dulu pelayanan sejak tahun 2012 sampai sekarang saudara-saudara, teman saya ini sudah berganti klub favorit 4 kali saudara-saudara ya. Mulai dari Chelsea, lalu kemudian Manchester City, lalu ganti kemana-mana saudara-saudara.
Dan bagi seorang penggemar sepak bola, kalau lihat kayak begitu langsung pikiran kita, nggak setia kamu. Saudara, gitu kan ya. Nah, saudara, ngomong tentang kesetiaan atau berbicara tentang kesetiaan, ini adalah satu hal yang menurut saya tuh langka. Boleh tolong diklik ke PPT saja? Iya. Ini adalah satu hal yang mungkin sulit kita temukan hari-hari ini di dunia. Seumpama seperti seorang penggemar sepak bola yang sangat setia dengan klub yang dia sukai, saudara-saudara. Kami kalau orang yang setia itu melihat ada fans yang sebentar tahun ini membela Real Madrid, nanti tahun depan membela Barcelona, nanti 3 tahun lagi membela yang lain. Kami cuma geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena bagi kami, kok bisa gitu amat ya kamu ya, pindah-pindah kayak kutu loncat gitu kan. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa sebenarnya ini bukan soal sepak bola. Tapi ini adalah soal sebuah nilai yang jauh di dalam hati kita yang kita betul-betul hargai. Namanya adalah kesetiaan. Satu nilai dalam hati kita yang sangat kita hargai sama-sama. Bahwa kita adalah orang-orang yang sangat suka dengan kesetiaan itu sendiri. Betul nggak? Berapa kali saya pelayanan, saudara-saudara berjumpa dengan jemaat. Lalu kemudian berapa kali dia selalu bawa supirnya. Dan dia bilang, Pak, tahu supir saya? Supir saya ini ikut saya 20 tahun. Wow. Dan biasanya dia orang-orang yang ngomong kayak begitu ngomong dengan bangga. Betul nggak? Pak, tahu mbak saya ini bersama keluarga saya waktu saya orok sampai sekarang. Saudara-saudara, kesetiaan itu jadi nilai yang betul-betul kita hargai. Amin. Tapi kesetiaan pula adalah satu hal yang diuji. Bahkan kemudian kita lihat di dalam realita dunia hari ini, kesetiaan itu makin lama makin jarang kita temukan. Betul? Kalau saudara ikut politik, belakangan ini saudara-saudara partai-partai politik loncat sana sini terus ke sana kemari. Yang tadinya dukung seorang gubernur, ada satu partai politik saudara-saudara tadinya mendukung gubernur A, calon gubernur A di Banten, lalu kemudian dia cabut dukungan, lalu didukung partai lain, dia balik lagi saudara-saudara dukung lagi ini saudara, loncat ke sana, loncat kemari, loncat ke sana, loncat kemari. Dan sebagai publik saudara cuma lihat, saudara cuma geleng-geleng kepala, bukan? Iya enggak? Saudara-saudara, kesetiaan itu makin lama makin susah kita temukan. Kalau saudara bekerja atau saudara berbisnis, yang saudara cari bukan partner yang cuma dapat duit saja, tapi saudara tentu cari partner yang bisa setia, betul? Saudara yang mencari pasangan hari ini, saudara mencari pasangan yang setia. Kita pengen kesetiaan itu jadi satu hal yang penting sekali. Dan hari ini saudara-saudara, makanya kita akan bahas tentang buah dari roh. Galatia pasal 5 ayat 22. Mari sama-sama next kita baca saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kata kesetiaan yang ada di dalam bagian ini next diambil dari sebuah kalimat atau dari sebuah istilah di dalam bahasa Yunani yaitu pistis. Katakan sama-sama dengan saya, pistis. Kata pistis ini saudara-saudara adalah sebuah kata yang sangat unik sekali. Karena di dalam perjanjian baru saudara-saudara kata pistis ini dipakai sebanyak 244 kali. Kalau saudara buka dalam bahasa asli, karena bahasa asli dari perjanjian baru kita bahasa Yunani koine, saudara-saudara, Greek koine, itu kata ini muncul 244 kali. Dan menariknya saudara-saudara, sebanyak 239 kali itu diterjemahkan sebagai iman. Nah, kata pistis itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu iman. Tadi kan kita tanya apa? Kesetiaan. Dan ternyata diterjemahkannya sebagai iman. Nah, makanya saudara, banyak orang hari ini secara dangkal menjadikan iman Kristen itu sesederhana percaya kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, dalam percaya kepada Yesus tidak sesimpel kamu tahu siapa Yesus. Amin. Ada orang yang mengatakan, wah kok ada fenomena orang yang menyangkal imannya, berpindah agama. Tadinya Kristen, penatua, gereja. Loh, kok imannya lemah sekali? Bentar, iman yang lemah sekali itu bukan percaya. Karena selama ini kita berpikir iman itu percaya. Bahkan kita berpikir, oh kamu mau masuk Kristen, kamu harus percaya Yesus Tuhan. Loh, percaya Yesus Tuhan, masalahnya iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Betul?
Coba senggol dulu kiri kanan, bilang jangan cuman percaya doang. Iman yang sejati, makanya Yakobus mengatakan iman itu adalah mati tanpa perbuatan. Jadi iman itu dari bahasa aslinya itu dipakai kata pistis, artinya kesetiaan. Kesetiaan pada apa yang kau percaya. Apa yang kau percaya? Yesus adalah Tuhan. Jadi iman itu, kalau saudara hari ini suka ikut sosial media, saudara lihat, kok ada orang yang pindah agama, keluar dari Kristen dan sebagainya. Hey, bisa jadi mereka dulu Kristen karena mereka cuman tahu Yesus Tuhan. Tapi beriman atau tidak? Belum tentu. Karena iman itu secara esensi tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya kesetiaan. Iman yang sejati ada faktor kesetiaan di dalamnya. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, iman yang sejati ada kesetiaan di dalamnya. Jadi iman dan kesetiaan itu tidak bisa kita copot keluar. Iman yang sejati itu bukan cuma soal tahu Yesus Tuhan, tapi setia kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, makanya di dalam Galatia 5 ayat 22, saudara ketemu di dalam bagian itu, kata kesetiaan itu menggunakan kata pistis, tapi menggunakan tensa adjektif. Oke, jadi kata pistis kalau tensanya adalah kata benda, artinya iman. Halo? Kata benda adalah iman. Tapi kalau kata sifat artinya kesetiaan. Nah, itu menarik ya. Jadi iman, kata benda, kamu punya iman tidak? Punya. Tapi kalau imanmu tidak punya kata sifat kesetiaan, itu bukan iman. Amin. Nah, makanya dalam bagian ini saudara-saudara disebut kesetiaan. Next. Di dalam budaya Yunani, saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa pistis atau iman ini yang kita sebut dalam secara rohani sebagai iman, dalam budaya Yunani, kata pistis itu selalu disandingkan dengan kata Sophia. Katakan sama-sama dengan saya, Sophia. Jadi kalau saudara kenal ada orang namanya Sophia, itu berasal dari kata sophos. Sophia artinya apa? Wisdom, hikmat. Sophia, kebijaksanaan. Jadi iman, kesetiaan, kebijaksanaan itu disebut sebagai sesuatu yang disebut sebagai virtue. Sesuatu yang disebut sebagai kebajikan di dalam budaya Yunani. Nah, saudara, penulis Perjanjian Baru mengambil kata pistis itu dan menggunakannya untuk menggambarkan kualitas dari Roh Kudus atau buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Ya, next. Makanya kalau saudara perhatikan, next. Kata pistis dalam budaya Yunani itu menekankan tentang kualitas manusia. Menekankan tentang manusia yang berkualitas, yang membuktikan dirinya. Yang manusia-manusia yang membuktikan kualitas dirinya, saudara-saudara. Saudara, kalau sekarang kita kenal nama-nama yang mungkin kalau saudara belajar sedikit tentang filsafat Yunani, saudara mungkin mendengar kata nama Sokrates, saudara mendengar nama Plato. Orang-orang yang dihormati karena apa? Punya kualitas. Betul ya? Kalau zaman sekarang saudara-saudara mungkin mendengar nama-nama yang katakanlah kalau di Indonesia saudara mendengar nama Soekarno mungkin. Orang-orang yang berkualitas begitu. Nah saudara, dalam rohani, next, Paulus kemudian menggunakan kata pistis. Tapi ada bedanya. Kata pistis itu adalah kualitas yang dimiliki manusia. Perhatikan ini. Karena Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya. Jadi kualitas manusia itu punya dasar. Dasarnya apa? Tuhan. Jadi bukan manusia yang punya kualitasnya. Karena manusia terlalu terbatas dan lemah menunjukkan kualitas kesetiaannya. Tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu setia. Makanya kita baru mampu bisa setia. Itu yang Paulus mau kasih tahu. Next. Satu kali saudara saya mencari-cari atau saya berjumpa dengan sebuah artikel. Kesetiaan manusia itu kesetiaan yang sangat susah sekali kita ukur. Betul nggak? Kesetiaan manusia itu adalah sesuatu yang sangat gak bisa kita bergantung padanya. Bahkan bisa jadi hari ini, saudara kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara setia? Kalau kita boleh mau jujur bilang, kalau saudara tanya itu sama saya tidak berani jawab. Karena saya dalam hati saya paling dalam, saya tidak terlalu yakin dengan kemampuan saya untuk setia.
Next. Coba saudara lihat artikel ini. Setia ketika pacaran, selingkuh sesudah menikah. Pak, dia ini saya yakin sama dia karena waktu pacaran dia tidak pernah selingkuh. Dia selalu setia. Belum tentu. Saya tidak bermaksud merusak hubungan pacaran saudara ya. Kalau ada yang pacaran maafkan ya, saya tidak bermaksud. Atau yang sudah menikah maafkan, saya tidak bermaksud. Tapi kalau saudara perhatikan artikel ini ditulis oleh seorang psikolog, seorang yang melayani atau konselor banyak orang saudara. Dia mengatakan begini, supaya ketika menikah, Anda jangan jadi pribadi kagetan. Wih, menarik ya. Awalnya cukup mengherankan bagi saya ketika mengetahui bahwa lebih banyak pasangan yang tidak setia, rata-rata, berarti maksudnya tidak semua, yang justru ketika masa pacaran merupakan pribadi yang dan tidak gonta-ganti. Tenang, disclaimer, ibu-ibu, para wanita, di ruangan ini semuanya waktu sebelum tidak gonta-ganti pacar pun setelah menikah tidak akan gonta-ganti. Puji Tuhan ya. Ya, itu terjadi di luar saudara. Ada orang yang mengatakan begini, Pak, kenapa ya orang Kristen itu lebih jahat daripada orang yang tidak Kristen? Ada orang Kristen itu lebih parah. Orang gereja lebih parah daripada orang di luar gereja. Saya langsung bilang, saya tidak setuju. Kalau Anda mau hitung rata-rata antara orang gereja dan orang dunia, saya yakin 100% orang gereja lebih baik. Kalau hitung rata-rata ya. Tapi kalau Anda hitung kasus per kasus, bisa jadi Anda bisa mengatakan demikian. Karena Anda punya ekspektasi seharusnya di gereja orangnya baik-baik. Karena ekspektasi Anda tidak terbukti dan kebetulan yang bergereja tidak semuanya beriman kepada Yesus. Amin. Tadi ingat ya, beriman pada Yesus belum tentu setia. Jadi yang benar-benar beriman adalah yang kalau misalnya tidak mengaku beriman pada Yesus tapi tidak setia, itu bukan beriman. Itu cuma tahu Yesus Tuhan, iblis pun demikian. Betul ya? Betul ya? Nah, Anda ketemu kebetulan dengan orang yang kebetulan di gereja tapi tidak setia kepada Tuhan, tapi mengecewakan. Makanya saya bisa mengerti Anda bilang orang gereja lebih jahat dari orang tapi kalau kita ngomong statistik, Anda salah. Karena saya yakin orang gereja secara rata-rata lebih baik. Karena ada Kristus di dalamnya. Ada pengajaran firman Tuhan di dalamnya. Gitu loh maksud saya. Ya kan? Kenapa saya ngomong ke sini ya? Oh, saya kembali ke sini saudara-saudara ya. Artikel tadi mengatakan bahwa secara rata-rata dia ketemu justru orang-orang manusia itu ternyata yang selingkuh. Ternyata mereka itu sebelum selingkuh, sebelum menikah, mereka tuh alim. Ternyata dia ketemu, tidak sedikit loh yang tidak gonta-ganti pacar waktu pacaran. Tolong ini jangan diartikan sembarangan. Kalau gitu Pak, saya nanti pacaran sama yang suka gonta-ganti pacar saja. Oh tidak, saya tidak ajarkan begitu. Ya, kebenaran ini atau data ini mau kasih tahu kebenarannya adalah Anda tidak bisa bergantung sepenuhnya pada manusia. Tidak bisa sepenuhnya kita bilang, Pak tapi dia itu setia Pak selama sebelum pacaran. Tidak bisa bergantung begitu. Karena bisa jadi dia setia sebelum pacaran bukan karena dia setia. Dia tidak bisa selingkuh gitu aja. Belum ada duit. Nanti kalau sudah ada duit udah bisa punya piaraan. Dulu kere tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa tidak bisa bayarin nasi goreng. Betul nggak? Tidak bisa bayarin piaraan. Tidak bisa. Nah, ngerti maksud saya ya? Jadi makanya kita tuh tidak boleh menilai seseorang dari sikap permukaan. Amin. Meskipun sikap permukaan itu penting. Tuhan Yesus selalu mengatakan dari buahnya kamu melihat dalamnya, betul ya? Tapi kadang-kadang ada orang yang bersikap kelihatan alim, kelihatan baik, belum tentu hatinya baik. Nah, itu menarik. Makanya kenapa saudara-saudara kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa manusia itu terbatas. Dan manusia itu situasional. Manusia itu dulu bisa saja yang dulu setia, memang dia berusaha setia, tapi akhirnya saya menemukan quotes. Ini mohon maaf ini ya. Quotesnya itu menarik.
Wanita itu diuji kesetiaannya ketika prianya tidak punya apa-apa. Wanita itu, saya ulang ya, diuji kesetiaannya ketika pria tidak punya apa-apa. Tapi pria diuji kesetiaannya ketika wanita tidak pakai apa-apa. Nangkap? Saya perlu ulang atau nggak usah ulang? Hah? Jelas? Wanita diuji kesetiaannya ketika prianya, suaminya, tidak punya apa-apa. Menarik ya? Tapi suami diuji kesetiaannya ketika ada wanita lain tidak pakai apa-apa. Paham ya? Menarik ya? Kenapa? Kita tuh manusia, kita harus akui kita manusia lemah. Kita tuh manusia tidak terbatas sekali. Kita itu tidak bisa ngomong kesetiaan tanpa kesetiaan Tuhan. Karena kalau kita ngomong kesetiaan untuk diri kita sendiri, tidak bisa kita. Next. Ada satu tokoh yang meng-capture perhatian saya ketika ngomong tentang kesetiaan. Namanya Hosea bin Beeri. Siapakah Hosea bin Beeri? Next. Hosea bin Beeri ini adalah nabi kerajaan Israel pada abad yang ke-8. Konteksnya pada waktu itu saudara-saudara kerajaan Israel terpecah dua antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Oke, next. Dan Hosea bin Beeri ini keunikannya adalah dia diperintahkan untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer. Saudara bayangkan Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Don't try this at home, ya. Jangan bilang nanti pulang ke rumah, papa, mama, Tuhan memerintahkan saya menikahi perempuan sundal. Jangan begitu. Ini cuman Hosea ya. Nah, next. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia menikahi perempuan sundal bernama Gomer ini, yang terjadi adalah Gomer melarikan diri lalu berselingkuh lagi dengan laki-laki lain. Dia bersundal lagi dengan laki-laki yang lain. Dan yang terjadi adalah, next, Hosea diperintahkan Tuhan untuk menebus, menerima, dan mencintai Gomer kembali. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan sundal namanya Gomer. Setelah punya anak, Gomer pergi lagi melacurkan diri, menjual dirinya. Dan Hosea kemudian diperintahkan Tuhan untuk menebus lagi Gomer. Saudara ngomong cerita tentang laki-laki. Dalam pelayanan saya itu saya sering ketemu, ya bukan sering tuh artinya banyak. Tapi dalam kasus-kasus perselingkuhan yang saya dapatkan, saya tuh pilu dan sedih sekali ketika ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Entahkah laki-laki atau istrinya. Tapi biasanya saudara-saudara yang mampu untuk mengampuni ketika pasangannya berselingkuh itu adalah sang istri. Biasanya. Jadi dari semua kasus yang berhasil mengampuni, tidak sampai perceraian dan akhirnya bersatu kembali, itu biasanya istrinya yang berbesar hati mau menerima kembali sang suami. Oh itu saya acungkan jempol, puji Tuhan. Tapi hampir dari kasus yang saya ketemu istri berselingkuh, biasanya berakhir dengan perceraian. Karena laki-laki ketika diselingkuhi, itu harga dirinya hancur, diinjak-injak. Dan laki-laki biasanya tidak ada ampun. Pak, emang tidak ada yang bisa pulih? Ada. Dalam 12 tahun pelayanan saya cuma satu kali. Ada laki-laki yang mengampuni istrinya yang berselingkuh. Dan buat saya itu hebat. Saudara-saudara tentu kita jauhkan itu dari hidup keluarga kita. Amin. Jauhkan, Tuhan jauhkan Tuhan. Ya, jauhkan itu dalam nama Yesus. Tapi saudara-saudara, contoh yang diberikan kepada kita tentang Hosea yang mengampuni istrinya. Bukan cuma mengampuni, mengambil kembali. Membawa masuk lagi ke dalam rumah. Itu adalah kasus yang luar biasa. Ketika saya baca ini saya bilang, waduh ini gak gampang buat seorang laki-laki melakukannya. Kenapa? Karena memang begitu saudara-saudara. Nah menariknya kenapa Tuhan memerintahkan Hosea melakukan itu. Kalau saudara belajari, tindakan kenabian itu seringkali berhubungan dengan konteks Israel waktu itu.
Apa yang terjadi dan kenapa Tuhan memerintahkan Hosea mengambil Gomer kembali? Karena waktu itu Israel berselingkuh. Next. Saudara-saudara, pada waktu itu saudara ingat tadi Hosea melayani sebagai nabi kerajaan Israel pada abad ke-8, saudara-saudara. Pada abad ke-8 sebelum Masehi itu Hosea melayani di tengah-tengah kerajaan Israel, di mana Israel pada saat itu betul-betul berselingkuh. Maksudnya apa? Next. Kalau saudara baca baik-baik, Hosea waktu itu ngomong ketika Tuhan itu betul-betul menyatakan janjinya pada waktu Tuhan mengambil Israel keluar dari tanah Mesir. Oke? Kalau saudara baca di situ, Ulangan 7 ayat 9, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, itu konteksnya waktu keluaran. Waktu Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi waktu Ulangan Tuhan ngomong kepada orang Israel mau masuk tanah Kanaan. Saudara ingat, masuk tanah Kanaan, lalu masa hakim-hakim, lalu masa raja. Ada sekian ratus tahun itu. Kalau saudara, saya iseng-iseng menghitung saudara. Selama keluaran di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Ada 8 kejadian pemberontakan Israel kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sering menggambarkan, menganalogikan Tuhan itu sebagai pria, Israel sebagai wanita. Ketika memberontak itu artinya Israel seperti wanita yang berselingkuh. Begitu saudara-saudara kira-kira. Di dalam keluaran terjadi berapa kali peristiwa pemberontakan, salah satunya anak lembu emas, saudara ingat? Mereka membuat ilah, membuat Tuhan bagi diri mereka sendiri. Ada 8 kali. Sesudah itu saudara-saudara pada masa padang gurun, masuk masa hakim. Pada masa hakim ada 20 kejadian penyembahan berhala dan kejahatan di sana. Sesudah masa hakim, masuk masa raja-raja. Di masa raja-raja ada 14 raja. Kan tadi Hosea melayani di kerajaan Israel. 14 raja semuanya jahat. Semuanya menyembah berhala. Jadi kalau saudara hitung-hitung, total keseluruhan 390 tahun Tuhan dengan bangsa Israel isinya adalah pemberontakan, kejahatan, dan perselingkuhan. Isinya itu 390 tahun isinya adalah perselingkuhan, pengkhianatan kepada Tuhan. Sekarang saya tanya, bukankah Tuhan punya alasan untuk membuang Israel? Kalau Tuhan ibarat sebagai suami, Israel sebagai istri, berapa kali Tuhan punya alasan? Beratus-ratus kali Tuhan punya alasan. Buang itu Israel. 390 tahun Tuhan setia dengan perjanjiannya. Tetapi apa yang terjadi dengan Israel? Mereka membelakangi Tuhan. Setelah Tuhan tolong, baik-baik lagi gak berapa lama? Selingkuh lagi. Setelah Tuhan tolong, baik-baik lagi gak berapa lama? Jahat lagi, berontak lagi. Saudara bisa lihat itu? Next. Ketika kita sebagai manusia, kalau kita mau cosplay jadi Tuhan, kita udah buang itu Israel. Tapi apa yang jadi respon Tuhan? Kita baca sama-sama, next. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku, next. Tapi masakan aku membiarkan engkau dan menyerahkan engkau, hai Israel. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Sama-sama. Sebab aku ini Allah. Saya merinding loh. Tuhan bilang begini, umatku betah memberontak, berbalik, berselingkuh, tidak setia. Dia betah sekali tidak setia. Tapi Tuhan bilang begini, masakan aku membuang engkau. Masakan aku membuang engkau, hai umatku. Hatiku berbalik
Dan dikatakan, belas kasihanku bangkit. Kenapa? Karena aku ini Tuhan dan bukan manusia. Tuhan mau bilang, kalau aku manusia, aku telah buang engkau. Tapi karena aku Tuhan, maka aku tidak bisa menyangkali kesetiaanku. Aku setia. Dan karena itulah aku tetap setia kepada engkau. Aku mengasihi dan berbelas kasih terus kepada engkau, hai Israel. Next. Itulah sebabnya ada seorang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada ketidakberubahan Allah. Meskipun kita berubah ribuan kali, dia tidak pernah berubah sekalipun. Hari ini ada di antara engkau yang datang di tempat ini, engkau sedang berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau ada dalam guncangan krisis dalam hidupmu. Dan berkali-kali dalam dirimu sendiri engkau bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Saya mau kasih tahu hal ini. Keadaanmu itu tidak membuktikan apa-apa. Karena dia tidak berubah. Amin. Dia tidak berubah dan dia setia. Dan ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau dan aku mau menopang engkau, dia amin dengan perkataannya itu. Dia sedang menyertai engkau. Kalau hari ini engkau sedang ada dalam situasi di mana engkau meragukan Tuhan, saya katakan jangan gugur dan jangan lemah. Kembali lagi pada firman Tuhan. Baca apa yang Tuhan katakan. Lihatlah bagaimana Tuhan setia sama Israel. Maka di situ engkau akan kuat. Engkau tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Di saat engkau lemah, di saat engkau sedang tidak kuat, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Dia sedang dan dia akan tetap setia dengan hidupmu. Amin. Dan bagi engkau hari ini yang sedang ada di dalam dosa, engkau bisa saja datang ke gereja dan engkau sedang ada di dalam dosa. Engkau datang ke gereja dan engkau terus menerus berada dalam pemberontakan kepada Tuhan. Bukalah telingamu dan hatimu hari ini. Tidakkah engkau tersentuh akan kesetiaan Tuhan? Berkali-kali engkau memberontak tapi Tuhan setia. Tidakkah engkau membalas kesetiaannya itu? Hebatnya Tuhan adalah dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Dan dia mengalahkan ketidaksetiaan dengan kesetiaan. Kalau engkau adalah orang yang terpilih, umat Tuhan, maka engkau meresponi firman Tuhan hari ini juga. Tapi kalau engkau menebalkan hatimu dan mengeraskan hatimu, maaf kata, bisa jadi engkau bukan umatnya. Berilah dirimu meresponi kasih Tuhan dengan iman dan kesetiaan. Next. Jadi kesetiaan Tuhan itu menjadi patokan kita ketika kita ngomong kesetiaan. Kita tidak bisa ngomong kesetiaan berdasarkan kekuatan kita sendiri karena kita terlalu lemah. Tapi kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi standar dan patokan apa itu kesetiaan yang kita harus hidupi. Next. That's why kenapa kita meresponi kasih Tuhan, meresponi kesetiaan Tuhan dengan iman, percaya, dan setia. Itu bedanya kesetiaan Kristen dan di luar. Amin. Agama yang lain menekankan setia supaya dapat pahala masuk. Tidak. Kalau Kristen tidak. Kita setia karena Tuhan setia. Udah. Karena apa? Karena kita tidak mampu merely atau bersandar pada kesetiaan kita. Betul gak? Tapi kita cuman bisa setia karena kita telah melihat siapa yang terlebih dahulu setia. Amin. Pegang tangan kananmu di dada. Bilang sama-sama, Tuhan setia. Tuhan setia buat hidupku. Aku mau setia padanya. Materaikan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Next. Itulah sebabnya buah roh, kesetiaan ini kita bisa dapatkan karena kesetiaan Tuhan menjadi standarnya. Amin. Di dalam keluarga, next. Saudara-saudara, saya tahu bahwa kadang dalam relasi rumah tangga tidak selalu baik. Betul nggak? Kadang-kadang saudara-saudara kita pahit pelan-pelan. Tersinggung pelan-pelan. Kita tawar hati. Kita ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Betul nggak? Ketika menikah dulu ada harapan. Kita tanpa sadar punya harapan. Harapan-harapan tentang A, B, dan C. Kita pengen begini dan begitu. Tapi ternyata kita menikahi seorang yang benar-benar jauh berbeda.
Karena kita menikahi seorang manusia. Kalau engkau menikahi malaikat, lain cerita. Tapi engkau menikahi manusia. Manusia yang lemah. Manusia yang bisa gagal. Manusia yang bisa jadi tidak bisa memenuhi semua ekspektasimu. Ketika engkau kecewa satu-satu, pelan-pelan mulai tawar hati. Jadikan kesetiaan Tuhan sebagai patokannya. Amin. Dan selalu ingat bahwa aku pun berkali-kali kalau mau dialegorikan, aku ini adalah mempelai wanita, Tuhan mempelai prianya, Tuhan tuh kecewa banget banyak sama aku. Betul gak? Tapi apakah kesetiaan Tuhan kendor terhadap hidup kita? Tidak pernah. Dan karena itulah sebagai seorang istri di dalam Kristus, sebagai seorang suami dalam Kristus, saya beritakan firman Tuhan, pakai kesetiaan Tuhan sebagai standar kesetiaanmu. Amin. Kalau kita terus menerus melihat kepada Tuhan, makanya kita tuh akan terus stay pada jalannya. Kalau kita lihat manusia terus, putus kita semua. Betul gak? Karena itu kita mesti pakai kesetiaan Tuhan. Next. Dan saudara tahu gak, kesetiaan dalam bagian yang lain, itu Alkitab menggunakan satu istilah yang baik. Long suffering, katakan sama-sama dengan saya. Long suffering. Apa long suffering? Rela menanggung apa? Derita. Kesetiaan itu salah satu indikatornya ada pada rela menanggung derita. Rela bertahan. Rela untuk apa? Rela untuk menahan. Rela untuk menanggung. Itu kesetiaan. Next. Karena Tuhan itu selalu menggambarkan kita itu sebagai hamba. Dalam berbagai analogi, perumpamaan Tuhan ceritakan kita itu sebagai hamba yang dipercayakan sesuatu. Kerjakanlah dengan setia. Entahkah perumpamaan tentang hamba yang dipercayakan talenta, ataukah hamba yang dipercayakan kebun anggur, kebun zaitun. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang dinilai satu hal paling penting. Apa itu? Kesetiaan. Tuhan mencari kesetiaan. Dalam bagian yang lain Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang besar. That's why kesetiaan itu penting sekali. Coba senggol kiri kanannya, bilang, setia yuk seperti Tuhan. Yuk setia seperti Tuhan. Amin. Amin. Yuk berubah. Yang ini mari kita bertobat. Enggak apa-apa. Setiap kita perlu untuk belajar. Kita perlu. Karena apa? Karena semua adalah proses. Saya akan tutup khotbah ini saudara-saudara dengan sebuah cerita. Udah, kalau mau tutup khotbah enak ya. Pulang bisa makan mantap batagor akhirnya ya. Next. Saya mau cerita tentang kisah seorang bernama Maria. Nama lengkapnya adalah Maria Margareta Loki. Jadi Maria ini adalah seorang wanita yang sayang sekali sama binatang, saudara-saudara. Dan dia menemukan seekor anjing, saudara-saudara, German Shepherd yang ada di lapangan terlantar, saudara. Lalu kemudian dia kasih makan anjing ini. Dan setelah dia kasih makan, rupanya anjing ini mengikuti dia. Dan akhirnya sejak saat itu Maria memelihara anjing ini. Dan saudara bisa tebak, dia kasih nama anjing ini Cicio. Saudara, Maria dan Cicio terus membangun sebuah bonding. Maria sayang sama Cicio, begitu kan ya. Dan akhirnya mereka dekat sekali. Dan Maria itu setiap hari punya kebiasaan pergi ke gereja untuk berdoa. Dia ikut misa, saudara-saudara. Dan tempat di sana, gereja di sana adalah gereja Santa Maria Assunta. Itu tempat di mana Maria selalu misa. Saudara-saudara, 7 tahun sesudah Maria mengadopsi Cicio, Maria meninggal. Dan ketika Maria meninggal, Cicio, anjing ini, menemani Maria selama dia disemayamkan dan setelah itu dikubur. Tapi tahukah saudara bahwa sesudah Maria meninggal, setiap hari Cicio datang ke gereja ikut misa. Setiap hari selama 6 tahun. Dia selalu datang duduk di tempat yang biasa dia duduk ketika misa. Bersama dengan tuannya Maria. Dan meskipun Maria sudah meninggal, tidak ada Maria di sana, dia tetap datang ikut misa. Selama 6 tahun setiap hari, saudara-saudara. Dan karena sakit, karena sudah tua, berumur, akhirnya Cicio pun gak bisa bilang meninggal ya, mati, saudara-saudara ya. Apalagi wafat, enggak ya, dia mati juga.
Tapi cerita ini saudara-saudara dikenal oleh warga lokal, apalagi oleh sang pastor di Santa Maria Assunta itu. Dia mengatakan satu hal yang menarik begini. Kalau anjing saja mengerti apa itu kesetiaan, masakan kita manusia tidak mengerti apa itu kesetiaan. Kalau anjing saja bisa mengerti kesetiaan, masakan kita manusia yang telah mengalami kesetiaan Tuhan yang luar biasa itu. Masakan kita nggak paham apa itu kesetiaan. Saya berdoa semoga saudara pulang dari gereja ini, saudara pulang dengan kesungguhan untuk mengatakan, Tuhan ajar aku setia. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.